Adabul hadiyah, adab seputar masalah hadiah, ya, baik memberi maupun menerima. Hadiah berbeda makna dengan sedekah. Jadi orang kadang-kadang mencampur kalimat ini. Kadang-kadang mau kasih hadiah, dia beri nama sedekah. Kadang-kadang dia kasih sedekah, dia taruh nama hadiah. Padahal dalam catatan fikih, hadiah dan sedekah berbeda. Kalau sedekah itu pemberian yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, ya, dalam tanda kutip, kepada fakir, miskin, ya, dengan tujuan mengharap ridha dari Allah. Jadi sedekah itu lebih kepada orang yang membutuhkan, itu namanya sedekah. Sedangkan hadiah dalam definisi fikih itu pemberian kepada seseorang karena ingin memuliakannya, baik kepada teman maupun kepada orang-orang yang kita anggap ingin kita hormati, kita muliakan, atau memberikan kepada orang-orang yang mempunyai prestasi. Nah, ini disebut dengan hadiah. Kedua-duanya di sisi Allah mendapatkan pahala. Tidak ada perbedaan pahala di antara sedekah dan hadiah. Ini semuanya tergantung kepada niat orang yang memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menolak sedekah untuk beliau. Beliau menolak sedekah, beliau menolak zakat karena posisi beliau adalah seorang nabi. Jadi jangan sampai terkesan nabi itu hidup dengan bantuan manusia, karena nabi sudah dijamin hidupnya dalam genggaman Allah. Allah lah yang memeliharanya. Jadi nabi tidak pernah menerima sedekah, tapi nabi menerima hadiah. Karena hadiah tidak berhubungan dengan kesan ingin dibantu. Karena hadiah itu kesannya orang ingin menghormati, ingin memuliakan. Itu perbedaan sedekah dan hadiah. Malam ini kita akan lihat adab-adab seputar masalah hadiah. Yang pertama, adab memberi hadiah atau menerima hadiah, yaitu an-niyah as-salihah. Ketika memberi hadiah, luruskanlah niat di saat ingin memberi. Karena orang memberi hadiah niatnya macam-macam. Niat itulah yang membedakan antara satu amal dengan amal yang lain. Makanya Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat, bahwasanya setiap amal itu tergantung pada niat. Maka pembahasan niat selalu di awal-awal semua pembahasan dalam hukum, karena niat yang menentukan. Kita pun diberi pahala tergantung niat. Kita datang ke sini, kalau kita menghukumi dengan hukum zahir, seakan-akan semuanya berpahala. Sudah datang berjamaah, lalu duduk ikut pengajian, secara zahir semuanya berpahala. Tapi di sisi Allah belum tentu, tergantung niat masing-masing. Ada yang datang betul-betul karena berharap ridha dari Allah. Ada yang datang karena tidak enak dengan Pak Kecil, tidak enak dengan Tengku Imam, hantam deh-deh. Jumpa di pasar dengan Tengku Imam, ditanya, "Ho kah hantam deh-deh?" "Hantam deh-deh menasah aku." Datangnya karena merasa tidak enak. Seandainya enggak jumpa dengan Tengku Imam itu enggak akan datang.
Ada yang datang menjelang musim kampanye, nya baru truk. Kalau belum datang musim kampanye nggak nampak, begitu mau kampanye baru nampak. Nah, Bapak Ibu maka Allah, kalau begitu ketika memberi hadiah maka hendaknya memasang niat karena Allah, agar hadiah yang kita beri itu benar-benar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tahadu tahabu. Kata Rasulullah, sering-seringlah engkau memberi hadiah, karena dengan sering memberi hadiah akan memancing mahabbah, memancing rasa kasih sayang. Jadi kalau urusan kita memberi hadiah karena ingin memperbanyak teman sesama muslim, maka niat itu sudah sesuai dengan hadis Nabi. Kata Rasulullah, sering-seringlah beri hadiah supaya timbul rasa cinta di antara kalian. Jadi misal kita ingin hadiah, kita bagi-bagi supaya bertambah-tambah teman kita, bertambah-tambah saudara kita. Itu sudah sesuai tujuan dengan maksud memberi hadiah. Karena tujuan memberi hadiah selain merebut pahala dari Allah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita ini Bapak, Ibu, paling kuat ikatan hati kepada orang yang memberi hadiah. Coba dibandingkan antara orang yang sering kasih hadiah ke kita dengan orang yang sering kasih senyuman kepada kita. Mana yang lebih erat hati kita? Ada sama kawan senyum tiap hari, tapi kriat mati. Kalau kita minum kopi nggak pernah ditraktir, tapi senyum sambil minum kopi pun dia senyum. Mana yang lebih kita utamakan hati kita dengan orang yang nggak pernah senyum, tapi sering jumpa Pak empat na rice cooker sabuah kero, Masya Allah, nggak pernah senyum, tiba-tiba kasih rice cooker. Besoknya dia kasih kulkas, lalu kemudian dia kasih rumah satu, Pajero, macam-macam dia kasih. Hadiah lebih mengikat hati walaupun senyuman berpahala. Makanya kekuatan memberi hadiah adalah kekuatan ukhuwah, walaupun kecil. Ketika Rasulullah menyuruh istrinya di saat sedang memasak, kata Rasulullah, iza tabakhtum maraqan, kalau kalian sedang memasak kuah, fa'akthiru ma'aha, perbanyaklah airnya. Maksud perbanyak air, perbanyak kuahnya. Wa tuqasim jiranaka, lalu berbagilah dengan tetanggamu. Urusan kecil memberi kuah, tapi efeknya besar. Hanya dengan memberi kuah, Masya Allah, tetangga yang dulu tidak pernah beri ke kita, kita modalnya cuma kuah, Pak. Tapi gara-gara setelah kita beri kuah, dia sudah mulai memberi. Dia panen jambu, dia beri. Dulu nggak pernah, gara-gara kita pancing dengan kuah. Kadang-kadang dia kasih balik kuah jambu, dia kasih balik panen mangga, dia kasih. Lalu mulai senyum, sudah mulai dekat, kita pun sudah mulai bisa ngajar, ayo salat, dah bisa mulai kajit damayang bacut. Itu efek daripada semangkok kuah. Itulah dahsyatnya orang yang memberi hadiah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menyunnahkannya. Dalam hadis riwayat Bukhari yang lain, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya bani, wahai anakku. Anas bin Malik menasihati anaknya, wahai anakku, tabazalu bainakum fa innahu awaddu lima bainakum. Sering-seringlah kalian berkorban untuk sesama kalian. Maksudnya sering-seringlah kalian memberi, karena memberi itu butuh pengorbanan. Untuk apa? Fa innahu awaddu lima bainakum, karena dengan kalian saling memberi akan memunculkan mawaddah di antara sesama kalian.
Jadi kalau begitu, adab pertama dalam memberi hadiah, maka luruskan niat beri hadiah itu hanya untuk mendapat ridha Allah dan memperluas persaudaraan sesama muslim. Ya. Kemudian adab berikutnya, al-bada'u bizawil arham wal jiran. Ketika memberi hadiah, dari mana kita harus memulai? Mulailah lebih dahulu, utamakan lebih dahulu orang-orang yang punya hubungan rahim, yang punya hubungan rahim, lalu kemudian baru orang-orang yang menjauh dari hubungan rahim yang terdekat. Jadi kalau mau kasih hadiah, utamakan dulu saudara kandung kalau mungkin kita memberinya. Kita pulang dari umrah, biasanya orang bawa pulang hadiah, satu minyak wangi misal. Maka jangan sampai satu komplek tempat kita tinggal dapat, tapi adik kita sendiri tidak dapat. Utamakan dulu yang saudara rahim kandung, karena memberi kepada saudara kandung dapat dua pahala yang punya hubungan rahim. Pertama, pahala sedekah atau pahala hadiah. Yang kedua, pahala menyambung rahim. Gara-gara tajuk hadiahnya ke ada tu mutamah sayang. Hanya karena kita memberi hadiah, yang dulu waktu kita lewat kepada Aceh, dia tinggal di Biren, tidak pernah disuruh singgah. Tapi gara-gara kita beri hadiah, langsung dia telepon, kalau ke bandar singgah di tempat kami dulu. Itu dah mulai itu. Kenapa? Dia terikat dengan pemberian. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ketika aku ingin memberi sesuatu, siapa lebih dahulu aku beri? Dan ternyata Rasulullah menjawab, man akrabu minki baban, berilah yang lebih dekat pintu rumahnya dengan pintumu. Nah, ini level kedua. Sudah selesai kerabat, sudah dapat saudara-saudara, maka baru hadiah itu mengalir kepada yang hubungannya bukan hubungan rahim, tapi hubungan sesama muslim. Siapa yang lebih dahulu kita utamakan? Yang paling dekat tinggalnya dengan kita. Jadi tetangga yang paling dekat itu yang lebih utama dibanding dengan tetangga yang jauh. Jadi kalau satu kampung, lihat rumah-rumah yang terdekat dengan pintu rumah kita. Dan ini berlaku pada semua perkara. Rahim tetap diutamakan nomor satu dibandingkan dengan yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ketika kita meninggal dunia, maka yang paling bertanggungjawab terhadap ahli waris kita adalah wali. Dan bukan tetangga yang tinggal di samping kita. Jadi dalam pemberian apapun, tetap yang lebih utama seluruhnya, baik zakat, sedekah, hadiah, itu utamanya adalah yang punya hubungan rahim. Ada orang miskin punya hubungan saudara dengan orang miskin yang tidak punya hubungan saudara, lalu kita ingin mengeluarkan zakat, utamakan yang punya hubungan saudara, baru beralih ke tempat yang lain. Dan ini pahalanya lebih besar karena punya dua pahala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab kedua ini menyuruh kita untuk memperhatikan mana orang yang lebih dahulu kita utamakan untuk memberi hadiah. Berikutnya, adab yang ketiga, ib'adul hadiyah anis syubhah awil haram. Jauhkanlah diri dari memberi hadiah yang bisa menimbulkan dosa, baik sifat hukumnya syubhat maupun haram. Jadi ada hadiah-hadiah yang tidak diperbolehkan,
untuk diberi dan tidak diperbolehkan untuk diterima, iaitu apabila masuk dalam kategori syubhat atau haram. Syubhat saja jangan, apalagi haram. Syubhat tidak jelas antara halal dan haram. Contohnya, haram hukumnya memberi hadiah dari sesuatu barang yang kita curi, dan kalau penerimanya tahu, maka yang menerima pun haram untuk menerima. Kita kerja mencuri, seperti Robin Hood, kerja mencuri dari orang kaya, memberikan ke orang miskin. Teringat dulu waktu kecil-kecil ada filem namanya Si Pitung. Si Pitungnya nyambut, dia curi dari orang kaya, lalu dia beri ke orang miskin. Ini legenda Betawi. Allah alam tak betul atau tidak. Dalam hukum Islam itu tetap mencuri. Maka memberikan barang yang haram kepada orang lain, hukumnya haram, berdosa. Dan orang yang menerima, kalau dia tidak tahu, bisa halal dalam keadaan dia tidak tahu. Tapi begitu dia tahu, maka dia wajib mengembalikan. Tapi kalau dia tahu sebelum diberi, maka wajib ditolak. Ini menasah kita, kalau dapat sumbangan dari orang yang jelas-jelas kerjanya haram, atau dia melakukan perbuatan yang jatuh ke syubhat, dia ingin sumbang. Kalau kita tahu memang kerjanya pengedar sabu-sabu misal, maka panitia tidak boleh tidak enak, harus segera mengatakan, maaf, kami tidak bisa menerima. Kalau kita tahu memang itu kerjanya. Tapi kalau dia bercampur kerja, maka harus sedikit diteliti. Bisa jadi dia PNS sekaligus pancuri, dia PNS sekaligus koruptor. Kita harus sedikit teliti dari mana hadiah itu yang dia beri ke kita. Kalau dia ambil dari hasil korupsinya, maka haram kita terima. Jadi ini contoh tidak boleh memberi hadiah dari benda yang haram. Contoh lain, juga tidak boleh memberi hadiah kepada orang yang kita harapkan kebijaksanaannya. Rasulullah berkata, hadiyatul ummal ghulul. Memberi hadiah kepada orang yang menjadi pejabat itu termasuk ghulul, khianat. Kayak mana maksudnya? Contoh, dia seorang hakim, jaksa, pengacara yang dia bisa memutuskan hukum. Lalu kita mulai memberi hadiah ketika kita mengharapkan keputusannya berubah dengan hadiah yang kita beri. Itu ghulul, khianat. Dia berkhianat dalam pekerjaan, kita berkhianat karena ingin mendapatkan sesuatu yang tidak berhak kita dapatkan. Jadi kita ingin merubah hukum dengan hadiah kita. Itu haram. Tapi kalau kita ingin memberi hadiah kepada orang yang tidak bisa mengambil keputusan apapun, maka dibolehkan. Contoh, kalau ada satu kantor, pegawai biasa memberi hadiah kepada bosnya, memang benar-benar murni. Mungkin karena selama ini pimpinannya orangnya baik, tidak pernah membentak, sering kasih gaji lebih. Kalau kerja malam, kan begitu. Lalu dia pulang, bawa pulanglah keripik birian, dia kasih ke pimpinannya, dan dia tidak ada urusan dengan nggak ada urusan dengan keputusan pimpinan, maka dibolehkan, tidak mengapa. Yang lebih bagus lagi kalau pimpinan kasih hadiah ke pegawai, karena dia tidak akan berharap apapun dari pegawai kecuali hanya memperbagus kerja. Kalau yang bawah kasih ke atas, itu bisa masuk ranah syubhat.
Memang nampaknya enggak berharap, tapi mudah-mudahan kalau ada promosi, mudah-mudahan kita luan yang dipromosikan. Mudah-mudahan kalau ada urusan mutasi, mudah-mudahan kita tidak dimutasikan. Kita berharap-harap dengan memberi hadiah tiap bulan. Jadi mempengaruhi kebijaksanaan. Itu pun masuk syubhat. Termasuklah haram seorang guru menerima hadiah dari muridnya ketika pembelajaran belum selesai. Itu ada tuh Pak, sekolah-sekolah itu kadang-kadang guru waktu pulang bagi rapor penuh becak dengan kado. Becak udah penuh dengan kado. Ada yang tanya apa hukumnya? Saya bilang, kalau hadiah itu direncanakan di awal, maka guru ini akan mengambil keputusan karena diberi hadiah, maka hukumnya haram. Semester ini kasih hadiah, asal bagi rapor kasih hadiah. Ternyata semester depan masih guru yang sama, dan guru itu mengingat-ingat, kalau anak ini enggak kita selamatkan, ayahnya, mamanya sering kasih hadiah, maka dinaikkanlah nilai, bukan karena kejujuran, tapi karena hana mangat ngemak ngayah, bak tabe-tabe juk hadiah. Nah, ini hadiah ini bisa masuk kategori haram kalau direncanakan untuk mengganggu pemberian nilai. Tapi kalau murni memberi hadiah setelah bagi rapor, kita tahu semester depan bukan guru ini lagi, kita beri karena selama ini guru ini sudah lelah mendidik anak kita, lalu kita hargai dengan hadiah. Kita berikan jam tangan, kita berikan apalah, kipas angin, kita kasih hadiah untuk guru ini. Dibolehkan. Jadi semuanya tergantung apa tujuan kita memberi hadiah. Tapi sebaik-baiknya guru itu tidak berharap hadiah dari anak-anaknya. Kalaupun diberi, utamakan untuk ditolak. Kalau diberi, utamakan untuk ditolak. Nah, kenapa? Takut akan menjadi sebuah acuan bahawa asal bagi rapor wajib bawa hadiah, dan ini akan menimbulkan perasaan minder kepada anak-anak orang miskin yang tidak mampu memberi hadiah. Bak ngingon, kawan asal bagi rapor bawa hadiah, kado semuanya, karena bapaknya orang mampu. Ada kawan yang miskin, ayahnya miskin, tidak sanggup beri hadiah, belum lagi nanti gurunya mungkin tidak bisa memilah-milah, ditandainya. Karena kado-kado nanti dibuka, ditandai, ini dari wali murid fulan. Karena biasanya kita kalau kasih di atas 100.000 kita buat nama. Kita kasih di atas 50.000 biasa ada nama. Yang model-model kasih 10.000, 15.000 biasanya amplopnya nggak ada nama, supaya baik ingat. Itulah perasaan. Ada guru kadang-kadang menandai, ditandainya, dibuka kado, isinya HP harga 2 juta, itu ditandainya tuh. Nanti sebagian lain kasih buka kado telur asin, gara-gara ayahnya dan mamanya kerja membuat telur asin, dikasihlah telur asin. Nah, ini mengganggu. Nah, maka oleh karena itu paling bagus sekolah itu membuat kebijaksanaan, tidak boleh membawa hadiah ke sekolah. Artinya kalau mau urusan pribadi di luar terserah, tapi jangan mengganggu keputusan. Nah, itu termasuk hadiah yang berbahaya, syubhat. Dan yang lebih dahsyat haramnya adalah hadiah ketika kita ingin mengubah kebijaksanaan dari tidak lulus menjadi lulus, atau disebut dengan riswah. Nah, itu hadiah yang total haram. Rasulullah berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat yang menyogok dan yang diberi sogok. Dalam hadis yang lain, ar-rashi wal murtashi wal raishi. Rasulullah melaknat yang menyogok, yang menerima sogok, dan yang mengantarkan sogok. Terlaknat semuanya. Haram, dan kalau dia mau taubat harus mengembalikan sogokannya. Ini hadiah ini sering diantar
Biasanya karena berharap kelulusan. Posisi kita kepala sekolah. Lalu ada orang hantar amplop, kasih nomor, Ustaz, ni ada nomor anak lu, nenginging mentang. Maksud nenginging mentang enggak mungkin lihat-lihat saja. Pasti yang dimaksud adalah tolonglah luluskan. Rupanya di bawah nomor tu ada amplop. Nah, isi amplop itu mengganggu. Di situ segera ambil keputusan tegas bahawa jangan diterima karena dia bersifat pemberian hadiah yang haram. Sogoknya haram. Dan untuk taubat dari sogok, para ulama berkata, apa hukumnya makan gaji dari kerja yang dulu kita lulus karena sogok? Dulu lulus sogok, bangga minta ampun, pasang foto lagi di ruang tamu, enggak dibuat di bawah foto itu hasil sogok, enggak dibuat, cuma dipasang yang kerennya saja. Ditanya, apa hukumnya makan gaji dari kerja yang dulu kita bisa masuk kerja itu karena sogok? Para ulama menjawab, kalau kita bukan orang yang layak kerja di situ, maka gaji itu haram selama-lama. Kita bukan orang yang layak kerja di situ. Hanya tapu deh. Kita enggak bisa, memang enggak bisa kerja, komputer enggak bisa pegang, keyboard enggak tahu kayak mana cara pegang. Kemudian lulus, ternyata disogok, dapat kerja di situ, kerja enggak bisa, enggak layak memang kerja di situ, tapi kita berhasil menyingkirkan orang karena kita punya harta untuk menyogok. Maka dari akarnya haram, gaji-gajinya setiap bulan haram. Kategori kedua, ada orang yang lulus sogok, tapi kemudian memang dia layak, cuma orang dipegasai orang, dia layak, dia pintar, cuma ada orang lebih pintar daripada dia yang lulus, dengan sogok dia berhasil menggeser orang itu, dia yang masuk, tapi dia sendiri memang layak kerja di situ. Nah, para ulama menjawab, ini akarnya haram. Akarnya haram, tapi gaji yang dia dapatkan kalau memang dia layak kerja di situ. Arti layak, cikju je kerjanya. Gajinya halal, tapi akarnya haram. Dia harus taubat dari akarnya, yaitu mengembalikan uang sogok itu. Kalau dia kenal orang yang dia singkirkan, maka dia harus kembalikan ke orang itu. Gara-gara sogok itulah orang itu tidak jadi dapat kerja. Kalau dia tidak kenal mana orang yang dia singkirkan, karena sifatnya enggak dikasih tahu, cuma muncul nomor. Gara-gara kita sogok, muncul nomor kita, nomor orang hilang. Padahal orang itu yang lulus. Kita enggak tahu nomor itu milik siapa, maka hendaknya dia bersedekah sejumlah sogoknya kepada fakir miskin atau kepada perbuatan-perbuatan yang baik. Itu taubat dari sogok, dan kemudian harus berjanji tidak mengulangi sama sekali. Jadi Bapak Ibu maka Allah, oleh karena itu tidak semua hadiah halal. Ada hadiah yang haram, yaitu ketika memberi hadiah yang tujuannya melakukan haram atau menerima sesuatu hadiah yang bentuknya haram. Kalau profesi tertentu memang langsung enggak boleh terima, Pak. Seperti hakim, itu memang enggak boleh langsung enggak boleh terima hadiah itu. Baik dalam masa menjabat atau setelah menjabat atau sebelum menjabat, kalau dia ada cadangan rencana menjadi hakim, maka tidak boleh menerima hadiah. Makanya kenapa hakim-hakim di seluruh negara itu gajinya besar. Bukan hanya di kita, seluruh hakim di semua negara besar. Besar sekali gajinya. Kenapa diperbesar gaji? Agar tidak tergoda dengan pemberian, sehingga tidak mengubah kebijaksanaan. Cuma yang namanya manusia, kata Rasulullah, kalau sudah ada satu gunung emas, dia pasti akan mencari gunung emas yang lain. Maka tidak berhenti nafsu berbicara. Hakim gaji 20 juta, hansip, tetap dia akan melakukan apapun untuk mengubah keputusan hukum. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, hakim itu setengah kaki itu sudah dalam neraka, tinggal bagaimana caranya mengangkat kaki itu supaya selamat dari neraka. Asal sudah jadi hakim, yang setengah kaki dalam neraka. Begitu besarnya potensi untuk masuk neraka bagi hakim.
besar sekali. Tinggal bagaimana hakim yang saleh mengangkat kakinya untuk bisa ke surga. Maka ji baik barang kau terterima saya kalau dulu dah fikir kamangan padahal but masya-Allah besar sekali tanggungjawabnya. Di situ enggak boleh terima hadiah sama sekali karena pasti akan mengganggu kebijaksanaan. Baik. Kemudian ada berikutnya adamu ihtiqar al-hadiyah walau kanat basitah. Tidak boleh seseorang menghina hadiah walaupun hadiah itu kecil. Tidak boleh mengejek hadiah walaupun hadiah itu kecil. Ini baik dari sisi pemberi atau dari sisi penerima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahqiranna jaratan li jaratiha. Janganlah engkau menghina tetangga yang telah memberikan hadiah walau firsina syat, walaupun yang dia beri cuma tulang kaki kambing. Enggak boleh menghina hadiah walaupun yang diberi cuma tulang kaki kambing. Di sini berlaku bagi pemberi dan penerima. Kadang-kadang yang mau beri hadiah dia juga menghina hadiahnya sendiri. Misalnya kita mau beri, yang kita punya cuma itu. Misal posisi orang miskin, dia cuma punya, yang dia bisa beri cuma paha ayam. Itu yang dia pelihara. Tapi kemudian dia ketika ingin memberi, dia mulai menghina pemberiannya sendiri. Nyo tajuk. Misalnya nyo tajuk kegop. Behegat baik tajuk. Jadi seakan-akan ada kehinaan pada barang yang ingin diberi. Kan sering kita mendengarkan, walaupun niat kita ingin memuliakan, maksudnya kalau bisa ya jangan yang beginilah kita kasih untuk orang. Walaupun niat kita begitu, tapi di saat kita mulai merasa bahawa yang kita beri adalah barang hina, di situ jatuh ke dosa. Jadi waktu takun nyo tajuk kegop. Mendih kan baik tajuk lagi nyo. Padahal barang yang diberi itu adalah barang yang baik. Cuma karena posisi kita enggak sanggup beri banyak, sedikit, disitulah muncul anjuran disuruh beri hadiah walaupun sedikit. Jadi jangan mengira yang kita beri itu adalah barang yang hina. Jadi dari sisi pemberi pun enggak boleh menghina barang hadiahnya sendiri. Jadi jangan merasa waktu tajuk satu minyak wangi kegop pulang dari umrah tadi, lalu kita merasa bahawa masa cuma satu kita kasih juga kibannya sabar tak ada tajuk kegop. Jangan merasa itu. Tujuan kita memberi adalah untuk mendapat pahala dan memperluas kasih sayang. Jadi enggak ada urusan barangnya kecil atau tidak, kecuali memang barangnya barang tidak layak. Tapi kalau yang sifatnya masih layak walaupun sedikit, jangan menghina sendiri. Nah, kalau dari sisi pemberi tidak boleh menghina hadiahnya sendiri yang akan dia beri, apalagi dari sisi penerima. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai perempuan-perempuan yang muslimah, janganlah engkau menghina pemberian tetanggamu walaupun hanya diberi seekor satu tulang kambing, satu tulang kaki kambing. Kenapa Rasulullah memanggil dengan bahasa perempuan? Karena biasanya urusan saling memberi-memberi yang sifatnya kuah, makanan, itu perempuan. Ibu-ibu yang biasanya juk kedih bacut, juk nak coba antar ke sana sikit, antar sini sikit, maka kebiasaan perempuan saling memberi, itu makanya Rasulullah manggil perempuan. Nah, laki-laki bukan tidak mau memberi, laki-laki sering di luar rumah, hanya sempat gak fikir ke arahnya. Maka kalau isteri kita salihah, apapun masak pasti dia lebihkan untuk tetangga. Makanya Rasulullah ingin memperingatkan kepada perempuan jangan menghina pemberian tetangga. Nah, sekaligus Rasulullah ingin mengatakan kadang-kadang perempuan terjebak dengan keceplosan menghina pemberian. Begitu datang di depan rumahnya, dia langsung akan mengatakan apa? Nyo tagah gejuk. Mendih menyo lagi nyo kan baik gejuk. Jadi mulai dikasih urap satu piring.
Nanti keceplosan tu, ada yang keceplosan mengatakan cuma urap ini dikasih, nyan tingkat kaya Pak Haji, nyo tak kaya hidup. Apa nasihat Nabi? Jangan hina hadiah dari orang yang memberi, walaupun hadiah itu sederhana, walaupun kita tidak sanggup memakannya, walaupun kita tidak selera melihatnya. Jangan tolak pemberian orang yang sifatnya sederhana atau kecil, apalagi sampai di depan-depan dia. Itu sudah menyakiti. Terima saja, masalah enggak makan tu urusan yang lain. Begitulah nasihat Nabi dalam urusan perempuan yang sering saling memberi hadiah.